Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azira Rafisa Najla Faiza. Di sini kami akan menjelaskan tugas mengenai materi Python for Data Science. Tentunya saya akan menjelaskan bersama dua teman kelompok saya, yaitu Muhammad Fahmi Aziz dan Raisa Masandra. Untuk tugas materi Python for Data Science, kami memilih model machine learning random forest. Random forest itu sendiri adalah model machine learning atau algoritma yang digunakan pada klasifikasi data dalam jumlah yang besar. Model ini biasanya digunakan untuk menggabungkan prediksi dari beberapa model atau pohon keputusan yang dibangun secara independen. Setiap pohon keputusan dalam model random forest dibangun secara mandiri dengan menggunakan subset dari data latih dan variabel yang dipilih secara acak atau random. Lalu pada akhirnya nanti pohon keputusanlah yang berfungsi untuk memilih dan menentukan hasil prediksi akhir. Di sini kami mengambil kode dari Kaggle yang berjudul Blueberry Yield Prediction yang memberikan data tentang blueberry liar yang kemudian akan diprediksi hasil panen pada rekor tertentu. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kami akan menggunakan model regresi random forest untuk membuat prediksi. Kodenya sudah saya pindahkan ke dalam Google Colab. Sini juga terdapat 3 langkah yang akan dilakukan, yaitu langkah awal, langkah pre-processing, dan langkah training. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah awalnya. Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama yaitu mengimport beberapa hal. Di sini ada import NumPy SNP dan import Pandas SNP. Import NumPy kedua kode ini berfungsi untuk memanipulasi dan menganalisis data. Kemudian yang selanjutnya adalah kode from scalar model selection import train test split grid search CV. Kode ini mengimport kelas dari train test split dan grid search CV dari modul scikit model selection yang berfungsi untuk mengoptimasi parameter hypermodel. Kemudian yang selanjutnya ada from scalar ensemble import random forest regressor. Kode ini mengimport random forest regressor dari model scikit ensemble yang berfungsi sebagai regresornya. Kita run terlebih dahulu. Oke, yang selanjutnya ada kode data sama dengan pd.readCSV yang berfungsi untuk membaca file CSV yang berisi data dan memuatnya ke dalam sebuah data parameter menggunakan fungsi read CSV dari pustaka Panda. Di sini ada kolom kosong. Fungsinya untuk meletakkan link dari data yang sudah diberikan. Di sini ada datanya, kemudian kita akan mengcopy linknya lalu mempaste ke dalam tutup kurung ini. Ya, lalu kita run. Oke, yang selanjutnya adalah kode data. Kode ini berfungsi untuk mengeprint data dari file CSV. Jika kita run, maka akan menampilkan data seperti ini dalam bentuk tabel. Kemudian yang terakhir ada data info yang berfungsi untuk menampilkan informasi singkat tentang data. Jika kita run, akan menghasilkan hasil seperti ini yang menampilkan informasi singkat tentang data frame termasuk jumlah baris, jumlah kolom tipe data, dan jumlah nilai non-nol dalam setiap data. Seperti ini. Baiklah, ya, langkah selanjutnya yaitu pre-processing akan dijelaskan oleh Muhammad Fahmi Aziz. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pre-processing. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fahmi Aziz. Di sini saya akan menjelaskan bagian pre-processing. Pada baris pertama, terdapat def preprocess underscore input dalam kurung df. Ini adalah sebuah fungsi untuk melakukan pre-processing data. Dan pada baris kedua, terdapat df sama dengan df.copy dalam kurung, yaitu kode yang digunakan untuk mengcopy data frame yang sudah diberikan tadi. Dan pada baris ketiga, ada df sama dengan df.drop dalam kurung row hashtag, axis sama dengan 1. Ini merupakan kode untuk menghapus kolom dengan label row hashtag dari data frame df. Nah, selanjutnya pada baris keempat, ada y sama dengan df kurung siku yield, yaitu merupakan kode untuk menyimpan variabel yield di dalam y.
Selanjutnya ada X sama dengan df.drop dalam kurung yield, aksis sama dengan 1. Itu merupakan kode untuk menyimpan semua kolom, kecuali yield yang akan disimpan di dalam X. Nah, di bawahnya adalah kode yang digunakan untuk memisahkan data menjadi data trend dan data test. Menggunakan metode trend test split dari library scikit-learn. Nah, selanjutnya X itu berfungsi sebagai fitur yang akan atau variabel yang akan digunakan untuk melatih dan menguji model. Dan Y itu digunakan sebagai target atau label yang akan diprediksi oleh model. Sedangkan shuffle sama dengan true itu digunakan untuk mengacak data sebelum dibagi menjadi set pelatihan dan pengujian. Dan random stat sama dengan 1 itu merupakan untuk menentukan bilangan acak yang akan digunakan untuk mengacak data. Dan di bawahnya ada return x underscore train, x underscore test, y underscore train, y underscore test yang berfungsi untuk mengembalikan data dari data train dan data test. Pada sel selanjutnya ada x underscore train, x underscore test, y underscore train, y underscore test sama dengan preprocess underscore input data. Ini adalah kode untuk menjalankan preprocessing dari fungsi preprocess input ini. Selanjutnya pada sel selanjutnya ada x underscore try. Di sini digunakan untuk melihat data frame pada variabel x yang berisi semua data dari data frame kecuali hashtag row 3 karena sudah dihapus di sini tadi, dan juga variabel y karena sudah dimasukkan ke dalam y. Di sini terdapat 16 kolom. Sedangkan pada awalnya terdapat 18 kolom dan masih ada row dan juga masih ada yield. Sedangkan di sini sudah tidak ada row dan juga sudah tidak ada yield. Selanjutnya ada y underscore train. Y underscore train ini digunakan untuk melihat kumpulan nilai yang sesuai dengan target dari data train atau kumpulan nilai yang sesuai dengan setiap sampel dalam x underscore train. 214 ini adalah indeks dari sampel dalam data train. Sedangkan 7243.22611 ini adalah nilai target yang sesuai pada indeks 214 atau yang biasa disebut yield. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagian training yang akan dijelaskan oleh Raisa. Kenalkan, nama saya Raisya Mersandra. Saya akan menjelaskan bagian selanjutnya. Di sini kami memiliki sebuah script Python untuk menggunakan random forest regressor. Pada pertama, model random forest regressor diinisialisasi dengan random state tertentu. Kemudian, model disesuaikan dengan data pelatihan. Selanjutnya, model yang telah dilatih digunakan untuk memprediksi hasil berdasarkan data uji. Lalu, RMSE dihitung menggunakan NumPy. Kemudian, skor R-squared juga dihitung. Berikut adalah rumusnya. Dan kemudian menghasilkan output dengan RMSE dengan nilai 186,23 menunjukkan deviasi rata-rata dari prediksi setiap terhadap nilai sebenarnya, dan skor R-squared adalah sekitar 0,98435 mengindikasikan seberapa baik model menjelaskan variabilitas data. Kemudian pada baris selanjutnya, kode ini memperluas fungsionalitas sebelumnya dengan mencari parameter terbaik untuk model random forest regressor menggunakan grid search CV.
Pertama, tentukan kumpulan parameter yang ingin dijelajahi. Lalu, gunakan grid search CV untuk mencari parameter terbaik yang memberikan performa optimal pada model. Kemudian, model disesuaikan dengan data pelatihan. Hasil prediksi kemudian diperoleh menggunakan model yang telah disesuaikan. Dan terakhir, menghitung RMSI dan R-squared skor berdasarkan prediksi ini. Setelah di-run, maka kita mengetahui nilai RMSI yaitu 185,37 dan sedangkan skor R-squared adalah sekitar 0,982596. Lalu yang terakhir, parameter terbaik yang ditemukan oleh grid search CV adalah kedalaman maksimum 10 dan estimatornya yaitu 200. Sekian video penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.